pemirsa, Anda kembali menyaksikan spesial dialog yang kali ini kita akan membahas mengenai mitigasi krisis pangan di tengah pandemi. Bersama saya, Prisa Sombodatu. Inilah spesial dialog selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus rentan pada situasi bencana, termasuk bencana wabah penyakit seperti pandemi COVID-19 saat ini. Ketahanan pangan mengindikasikan pada ketersediaan akses terhadap sumber makanan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar. Kesiapan pangan nasional sangatlah penting dalam menghadapi pandemi virus corona. Apalagi Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization atau FAO menyampaikan akan adanya ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi COVID-19. Menanggapi peringatan dari FAO, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk terus mengontrol ketersediaan bahan pokok hingga ke daerah-daerah, mulai dari produksi hingga tahap distribusi. Meski demikian, kekhawatiran pemerintah serta berbagai pihak mengenai kelangkaan bahan pangan ternyata tidak memudahkan petani sebagai penyedia pangan untuk masyarakat. Ya, penelitian menunjukkan petani adalah satu dari 3 kelompok yang paling rentan terdampak dari wabah COVID-19 selain orang miskin dan anak-anak. Keberadaan petani dan golongan rentan merupakan fenomena yang unik karena mereka merupakan produsen bahan-bahan pangan yang menjadi tumpuan semua orang. Pada masa pandemi ini, petani kecil tidak memiliki akses terhadap pasar yang luas, sehingga hasil produksi pertaniannya hanya dijual seadanya di pasar lokal dengan harga yang murah. Selain itu, harga kebutuhan yang lain yang semakin meningkat seperti bibit tanam baru juga menambah kerentanan pada petani. Lantas, seperti apa mitigasi krisis pangan dan ironi petani di tengah pandemi COVID-19 ini? Berikut spesial dialog bersama Muldoko, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Iya, dan tema kita kali ini pemirsa itu dia mitigasi krisis pangan di tengah pandemi. Dan langsung saja saya akan berbincang bersama dengan Bapak Muldoko, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI melalui Zoom berikut ini. Halo Pak Muldoko, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Pak di sela-sela kesibukannya memberikan waktu untuk berbincang bersama dengan IDX Channel. Ya, terima kasih. Iya, Pak Muldoko, ini kan Badan Pangan Dunia yang juga agak mengkhawatirkan ataupun FAO menyampaikan pada Mei 2020 prediksi virus corona bisa memicu terjadinya krisis pangan dunia. Menurut Anda seperti apa peluangnya di Indonesia? Ya, memang dari awal HKTI sudah mengikuti perkembangan situasi atas penekanan dari FAO ya. Dan kebetulan saya juga di pemerintahan, pemerintah juga sudah memitigasi situasi itu dengan sebaik-baiknya. Bisa-bisa sebuah negara punya uang tetapi tidak bisa membeli ya. Karena apa? Karena suasana COVID-19 itu melanda hampir semua negara. Kurang lebih 220 negara yang menghadapi situasi seperti ini. Yang pastinya juga akan memengaruhi proses produksi atau budidaya dari sebuah negara untuk menyiapkan pangan. Untuk itu maka kita selalu melihat dari waktu ke waktu peta produksi pangan Indonesia itu sangat jelas ya, bisa dikenali dengan baik ya. Coba bisa dilihatkan itu petanya ya. Terus. Lanjut yang peta itu yang bulan Juli itu yang terus. Nah ini dari kondisi ini bisa dilihat ya bahwa khususnya kalau kita melihat peta beras pada bulan Maret, April kita menghadapi musim puncak yang cukup tinggi. Berikutnya pada bulan itu akan mulai turun lagi ya. Nanti pada bulan Agustus kita akan panen lagi dan akan turun lagi, datar turun lagi, nanti kita akan menghadapi situasi cukup sulit karena produksi yang sangat menurun pada sekitaran bulan Desember, Januari, Februari. Itu ya itu. Dari kondisi ini maka kita sudah bisa menyiapkan
alternatifnya, apa yang harus disiapkan dalam menghadapi situasi seperti itu. Baik, Pak Muldoko, kita tahu kan Bapak tadi sampaikan bahwa kondisi peluang krisis pangan bukan hanya berpeluang di Indonesia tetapi secara global karena pandemi ini kan berlaku secara global. Nah, pemerintah sendiri kan tidak menutup keran impor di tengah kondisi pandemi saat ini. Adakah nantinya jika negara lain misalnya menghadapi krisis pangan akan berdampak signifikan? Kekhawatiran seperti itu terhadap negara lain ada tidak dari Indonesia, Pak? Ya, kita sudah mulai menyiapkan. Jadi dalam sidang kabinet kemarin Presiden sudah menekankan supaya disiapkan kalau kita harus impor, ya, Presiden sudah memberikan penekanan kemarin jumlahnya berapa, berikutnya kapan impor dilakukan, jangan sampai menghadapi pengalaman tahun 2018 import pas barangnya datang pas kita menghadapi panen raya. Betul. Nah, ini juga akan menghadapi tekanan dari para petani pasti. Nah, saya selaku ketua HKTI juga menentang situasi seperti itu. Karena itu sungguh tidak menguntungkan bagi para petani. Untuk itulah sekali lagi kita selalu menghitung yang pertama tentang cuaca. BMKG itu selalu menjadi patokan. Berikutnya yang kedua, ya. Dari grafik ini juga menjadi patokan kita. Pengalaman yang berjalan sekian tahun menjadi patokan. Berikutnya jumlah consumption yang dari tahun ke tahun juga cukup meningkat. Pada sisi yang lain, kita luas lahan baku kita menurun. Maka ini juga menjadi berat pertimbangan. Untuk itulah dari kondisi seperti itu kita bisa buat projection. Kira-kira kebutuhan ke depan untuk import itu berapa. Sehingga dari awal bisa-bisa kita mesti pesan dulu ke negara yang bersangkutan agar tidak menjadi beban di gudang, maka barangnya ditaruh di sana. Nanti pada saat tertentu dibutuhkan, maka barang itu secara gradual akan ditarik ke Indonesia. Itu kira-kira yang sedang disiapkan. Baik. Nanti akan kita bahas lebih jauh ya Pak ya. Selain ketahanan pangan, ini kan juga mungkin menjadi ironi bagi petaninya sendiri. Kesejahteraannya seperti apa di tengah kondisi seperti ini Pak? Kita jeda terlebih dahulu Pak Muldoko. Oke. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena spesial dialog akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Anda kembali dalam spesial dialog pemirsa berbincang spesial tentunya bersama dengan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, Bapak Muldoko. Dan sebelum kami lanjutkan perbincangan, pemirsa kami ingin menyampaikan data dari Kementerian Pertanian mengenai perkiraan kebutuhan dan ketersediaan pangan hingga akhir 2020. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa. Ini dari pangan seperti beras, kemudian juga ada telur ayam, kemudian ada minyak goreng, cabai rawit, daging sapi ataupun daging kerbau, dan juga bawang merah pemirsa. Di mana data dari Kementerian Pertanian menunjukkan dari segi kebutuhan masih lebih kecil dibandingkan dengan ketersediaan. Kalau kita lihat grafik yang warna kuning itu pemirsa adalah kebutuhan, sementara yang warna merah itu adalah ketersediaan. Beras sendiri kebutuhannya diperkirakan sekitar 20,1 juta hingga akhir tahun 2020. Sementara kalau dari segi ketersediaan 26,2 juta ton. Demikian juga untuk telur ayam, untuk ketersediaan masih lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan kebutuhan, yaitu 8,4 juta ton dibanding 8,2 juta ton kebutuhan. Demikian halnya dengan minyak goreng, disparitas antara ketersediaan dan kebutuhan cukup jauh. Cabai rawit hampir sama, kemudian juga daging sapi ketersediaan masih lebih besar, dan demikian juga dengan bawang merah. Artinya Kementerian Pertanian memperkirakan kebutuhan dan ketersediaan pangan hingga akhir tahun 2020 akan aman. Kita bahas kembali pemirsa bersama dengan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Pak Muldoko. Pak Muldoko? Ya. Pak. Anda menanggapi terkait dengan data Kementerian Pertanian misalnya, perkiraan kebutuhan dan ketersediaan pangan hingga akhir tahun 2020 akan cukup bahkan lebih berdasarkan data yang baru saja kami tampilkan. Kolaborasi apa, kemudian juga kerjasama seperti apa sinergi yang dilakukan oleh lembaga dengan pemerintah juga dalam hal mengatasi krisis pangan di Indonesia ini di tengah pandemi, Pak?
Yang pertama kita menempatkan HKTI sebagai strategic partner bagi pemerintah ya. Yang kedua, HKTI juga saya tempatkan sebagai bridging institution. Sebagai strategic partner dengan pemerintah, maka kita harus memberikan dukungan penuh atas berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah atas pertanian dan petani Indonesia. Tapi kita juga bisa menjadi mitra yang kritis ya, dalam hal mengkritisi terhadap kebijakan-kebijakan yang nyatanya tidak menguntungkan para petani. Sejauh ini kita menjadi partner yang strategik dalam hal yang pertama. Bagaimana upaya meningkatkan produksi ya. HKT punya program bagaimana menyiapkan dari hulu sampai dengan hilir. Ya. Di mana persoalan riset itu juga menjadi sangat penting karena dari riset itulah kita akan menuju kepada intensifikasi yang baik. Sebagai contoh, padi yang tadi secara nasional hasilnya antara 5 ton, bagaimana kita tingkatkan menjadi 8 sampai dengan 10 ton. Ini juga harus sebuah upaya riset yang kita jalankan secara tekun dari waktu ke waktu. Dan alhamdulillah kita sudah bisa menghasilkan padi seperti itu ya, M70D ya. M70D itu dengan padi 75 hari ya, rata-rata sudah menghasilkan 8,2 sampai dengan 8,4 ton. Berikutnya ada lagi padi yang M400 ya, itu satu malai itu 400 butir, rata-rata sudah di atas 10 ton. Baik. Ini supaya upaya-upaya insentif ya, intensif yang dijalankan oleh HKTI bekerjasama dengan berbagai lembaga riset ya. Jadi sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan, khususnya beras di dalam negeri, selain dari impor, Indonesia sebenarnya mampu dalam kondisi seperti ini, Pak? Sebenarnya kita sudah surplus ya secara data dari BPS, surplus kita 2,9 juta ton dalam 1 tahun ya. Khusus tapi untuk beras? Pertanyaannya adalah di mana beras itu? Beras itu tersebar di gudang-gudang kecil, gudang-gudang besar, dan berada di berbagai toko-toko yang tersebar di Indonesia. Kalau kita tidak melakukan import, maka sementara stok iron stock kita atau cadangan nasional kita itu kosong. Untuk itulah sementara kita masih harus import sedikit dalam rangka memenuhi kebutuhan cadangan nasional. Sehingga dalam perjalanan waktu itu relatif kita aman. Dan indikasinya adalah kita memang dalam perkembangan dari waktu ke waktu import kita tuh kelihatan menurun gitu ya. Baik, jadi itu sebenarnya ada sisi positif ya Pak ya, impor kita terpantau menurun. Iya, cukup baik. Menurun ya. Pak Muldoko, April 2020 yang lalu saya review sedikit ya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan fakta bahwa sejumlah daerah di Indonesia ini mengalami defisit bahan pangan. Nah, update terbaru apakah defisit bahan pangan menurut data dari HKTI ini masih terjadi hingga saat ini atau lebih cenderung ke arah lebih baik, Pak? Ya, memang defisit itu tidak bisa dihindari ya. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan ruang dan tanah ini sudah seadil-adilnya ya. Baik. Jadi ada daerah yang memang hanya untuk pertanian perkebunan, daerah yang bisa pertambangan, daerah yang bisa untuk daerah pertanian padi, pertanian bawang putih, bawang merah. Masing-masing itu punya tempat ya untuk bercocok tanam. Sebagai contoh untuk kebutuhan beras, sementara yang ada di Papua itu masih di Papua Barat ya, Papua Barat, Bangka Belitung, dan Pulau Natuna itu masih defisit di bidang beras. Tapi nggak ada masalah ya, karena yang di Papua Barat itu bisa disuplai dari Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan itu memiliki surplus yang cukup bagus ya, karena menjadi cadangan nasional di sana ya, lumbung padi nasional di sana. Baik. Berikutnya dari Lampung juga seperti itu, dia bisa mendukung untuk kebutuhan di Pulau Bangka, Belitung, dan Kepulauan Natuna. Nah, itu jadi untuk beras saya pikir tidak ada masalah. Baik. Berikut, ya, terus? Pak, kalau kita berbicara mengenai kondisi pandemi, ini kan sebenarnya harusnya menguntungkan untuk petani karena pangan ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan nomor satu lah di tengah pandemi. Tetapi, apakah benar menurut Anda nih Pak, penelitian menunjukkan bahwa petani ini ternyata salah satu dari 3 kelompok yang paling rentan terdampak dari wabah COVID-19. Selain orang miskin, kemudian juga anak-anak begitu ya, ternyata petani tidak juga diuntungkan. Menurut Anda seperti apa nih Pak?
Sebenarnya tidak ada yang berubah ya dari kita monitor dari kegiatan para petani di lapangan ya. Mereka masih tetap berjalan, tapi dari sisi yang lain dalam konteks bansos, pemerintah juga sudah memikirkan dengan baik ya atas persoalan COVID yang dihadapi oleh para petani ya. Di antara ada bantuan sosial yang diberikan melalui skema dana desa. Baik. Kebijakan untuk realokasi dana desa oleh pemerintah itu minimum 30% diarahkan untuk kebutuhan para petani yang membutuhkan, dan yang kedua itu bisa dalam bentuk apa itu benih ataupun pupuk yang disubsidikan kepada mereka. Baik, jadi mengenai isu tidak memiliki akses terhadap pasar yang luas, misalnya petani kecil terganggu dan tidak ada akses untuk pasar yang luas, sehingga hasil produksi pertaniannya hanya dijual seadanya di pasar lokal dengan harga yang murah, kemudian juga dengan harga kebutuhan lain semakin meningkat seperti bibit, itu tidak benar ya Pak ya? Ya, sebenarnya sempat terganggu tapi sebentar ya. Dan sekarang sudah normal kembali, di mana pasar-pasar sudah terbuka lebar bagi produk para petani. Saya pikir semuanya sudah normal saat ini, tidak lagi menghadapi kendala mobilitas barang. Karena sesungguhnya dari awal kebijakan pemerintah dari awal yang dibatasi adalah mobilitas manusia. Khususnya Bukan pangan manusia ya, yang Pak ya? bermasalah. Tapi khusus untuk pangan nggak ada persoalan. Baik, harusnya, Pak Muldoko. Ya. Nanti akan kita lanjutkan. Saya membaca ada artikel mengenai HKTI imbau manfaatkan sejengkal tanah. Kita jeda terlebih dahulu, Pak. Kami akan segera kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut. Anda kembali pemirsa, dalam spesial dialog kita membahas mitigasi krisis pangan di tengah pandemi dan juga di tengah kesibukan dari Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia KTI Pak Muldoko. Terima kasih banyak Pak Muldoko atas waktunya Pak. Ya, kita lanjutkan kembali Pak ya. Jadi kalau berbicara mengenai pangan, Anda tadi katakan sebenarnya kalau beras kita masih cukup ya sampai dengan akhir tahun ya, persediaannya sama seperti data dari Kementerian Pertanian bahwa Indonesia ini masih sangat mencukupi gitu ya. Tapi kalau dari segi yang lain, pangan lain nih Pak, misalnya bawang putih, garam, gula mungkin dan yang lain-lain, impornya sejauh ini seperti apa Pak? Kita masih impor kan ya? Ya, begini persoalannya ya. Kenapa seperti bawang putih kita import ya? Karena bawang putih itu bisa ditanam pada ketinggian di atas 1.200 ya. Nah, di mana daerah-daerah yang punya ketinggian dan cocok untuk nanam itu hanya di Sembalun, di NTB, berikutnya di Humbang Hasil-Hutan di Sumatera Utara. Tidak semua tempat bisa ditanam bawang putih, sehingga hasil produksinya itu tidak banyak, tidak bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Padahal kebutuhan Indonesia di bawang putih itu cukup besar ya. Untuk itu masih diperlukan impor. Nah itu diantaranya ya, diantaranya seperti itu. Berikutnya lagi, kenapa sih kita masih import garam? Ya garam nih Pak. Ya padahal kita punya panjang garis pantai kita 81.000 kilometer. Ya. Tapi begini, garam itu ancamannya itu hujan. Untuk itu maka garam hanya bisa diproduksi secara efisien di daerah-daerah yang memiliki cuaca panasnya itu 9 bulan. Minimum 8 bulan. Itu hanya pada di sekitaran NTT, berikutnya ada di Madura, di Sumeneb, dan sekitarnya. Jadi tidak semuanya memang bisa memenuhi untuk dikelola secara memiliki nilai keekonomian yang tinggi. Nah, jadi ini yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat. Belum lagi kita berbicara tentang tidak semua air laut itu bisa dikelola air garamnya karena berkaitan dengan lekatnya garam dalam suatu wilayah. Oke. Jadi beberapa hal seperti itu. Sedangkan kebutuhan garam industri dan garam dapur kita itu kurang lebih 4,5 juta ton. Nah, produksi dalam negeri kita itu kurang lebih baru 900 belum 1 juta ton. Belum 1 juta ton. Apa yang menjadi ton. kendala Pak Muldoko? Kalau selain dari segi memang nggak semua air laut ini yang asin bisa menjadi garam menurut Bapak tadi ya. Apa yang menjadi alasan sehingga produksi kita hanya 900 ton ya dibandingkan dengan kebutuhan? Iya.
belum banyak investor yang mau menanamkan untuk produksi garam di Indonesia. Karena tadi, ya, karena hanya di daerah tertentu. Sedangkan kalau kita ingin memproduksi garam dalam skala yang besar diperlukan kekuasaan tertentu. Oke. Nah ini tidak mudah mencari tempat seperti itu. Baik. Sehingga tidak banyak menarik oleh investor gitu ya. Baik, Pak Muldoko, selain yang memang tidak bisa kita penuhi dari dalam negeri saja, harus ada impor seperti tadi garam, kemudian juga bawang putih dan yang lainnya. Nah, kalau yang memang suplainya melimpah dari dalam negeri sendiri, ada tidak, Pak? Bisa mestinya seperti bawang merah ya. Bawang merah itu punya agak spesifik ya. Baik. Kita bisa menghasilkan bawang merah. Saya pernah ke Vietnam. Pada saat kita panen bawang merah, di Vietnam itu tidak ada panen. Sehingga mestinya kita bisa ekspor ke sana. Dan kita sudah mulai ekspor bawang merah ke sana. Hanya persoalannya, bawang merah ini juga tidak semuanya tempat bisa ditanami bawang merah secara ekonomi lah ya. Baik. Di Indonesia itu ada tempat kurang lebih hanya 7 tempat yang bisa ditanami bawang merah secara punya value ekonomi yang baik. Baik, Pak Muldoko. Itulah kira-kira ada plus minusnya Baik, ya. Tidak Pak. semua tempat bisa ditanamin gitu. Baik, berarti ini menjadi pencerahan ya bagi pemirsa juga di rumah bahwa tidak semua struktur tanah di Indonesia sama sehingga bisa menanam sebuah pangan begitu ya, misalnya untuk bawang maupun juga beras dan yang lainnya. Sebelum saya akhiri, Pak, ada himbauan dari HKTI saya baca di sebuah artikel imbau manfaatkan sejengkal tanah nih, Pak. Artinya kita boleh mungkin ya mulai menanam kebutuhan-kebutuhan yang mendasar di lingkungan dekat-dekat rumah ya, Pak ya? Ya, sebenarnya sebagian dari kita tuh tidak perlu beli sayur lah. Saya saja di rumah tuh nanam sayur kangkung, nanam sawi, nanam lombok, dan yang lain-lain. Sangat mudah kok itu ditanam pakai pot-pot itu juga bisa. Baik. Sehingga itu mengurangi penghasilan kita untuk harus ke pasar membeli sayur. Di samping itu sayur yang kita bikin itu sangat sehat ya, karena bisa kita pilih menjadi sayur-sayur organik yang pupuknya bisa kita pilih sendiri dan seterusnya gitu ya. Saya setuju Pak Muldoko, semoga ini bisa menjadi masukan untuk pemirsa juga di rumah. Terima kasih banyak Pak untuk sharing dan juga informasinya di sela kesibukan Anda. Selamat beraktivitas kembali Pak, sampai berjumpa kembali. Baik, terima kasih Pak Prita. Terima kasih. Demikian perbincangan saya pemirsa bersama Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan menjadi penutup perjumpaan kita dalam spesial dialog kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pemirsa, saya Prisa Sambodato pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.